Fungsi adverb atau kata keterangan. Fungsi adverb itu sebagai adverb itu sendiri. Nah, bisa kita analisa dari rangkaian katanya. Biasanya terletak di subjek complement, objek complement, head of adverbial phrase, comparison degree, adverbial clause, modifier of adjective phrase, modifier of verb phrase, atau di keterangan dalam kalimat atau adverb of sentence. Nah, mari kita bahas letak-letak tersebut. Nah, yang pertama ketika di complement ada dua, ada complement of subject dan complement of object atau subjective complement dan objective complement. Subjective complement itu kata keterangan yang difungsikan sebagai pelengkap subjek. Maksudnya adalah sebagai pemberi penjelasan keadaan dari si subjek. Kalau di keterangan kata keterangan ya pemberi penjelasan tempat, waktu, dan lain sebagainya dari si subjek untuk si subjek. Nah, contohnya his father is here, ayahnya berada di sini. Yang mana kata keterangannya yaitu here. Here itu kata keterangan. Dia menjelaskan si subjeknya yaitu his father. Dia sebagai penjelas dari si subjek. Nah, memberi penjelasan keterangan tempat dari si ayahnya. Bagaimana kalau untuk si objective complement? Objective complement itu kata keterangan yang difungsikan sebagai pelengkap objek. Nah, kalau untuk yang berposisi di objective complement ya kata keterangannya difungsikan untuk pelengkap objek, sebagai pelengkap objek. Berarti maksudnya adalah sebagai pemberi penjelasan keadaan dari si objeknya. Kalau yang tadi penjelasan untuk si subjek, yang ini untuk si objek. Contohnya, you make me here. Kamu membuatku di sini. Siapa yang di sini? Kan sayanya, akunya, bukan kamunya. Nah, aku itu posisi di objek, sedangkan kalau kamunya kan di posisi subjek. Nah, yang diberi penjelasan oleh si keterangan tempatnya kan itu si objeknya aku atau me-nya. Nah, jadi dia di posisi objective complement. Selanjutnya ketika sebagai inti adverbial phrase atau head of adverbial phrase. Nah, inti dari rangkaian kata-kata keterangan. Kata keterangan yang difungsikan sebagai inti dari rangkaian kata keterangan itu sendiri atau frasa kata keterangan. Biasanya polanya adverb plus adverb. Nah, polanya hanya adverb plus adverb. Contoh, very slowly, very well, dengan sangat lambat, dengan sangat baik. Nah, intinya dia si si slowly atau well-nya intinya. Nah, si adverb yang di depannya hanya memberi penjelasan adverb setelahnya. Nah, jadi intinya dia bisa sebenarnya ini bisa sebagai modifier of adverbial phrase, bisa juga sebagai head of adverbial phrase. Jadi keduanya sebenarnya ya.
Dan juga bisa kita analisa ketika masuk ke comparison degree atau tingkat perbandingan. Nah, kata keterangan biasanya difungsikan sebagai kata keterangan juga pada tingkat perbandingan ini. Di tingkat perbandingan ada 3 macam: tingkat perbandingan yang setara, tingkat perbandingan lebih, dan tingkat paling. Nah, di sini saya contohkan saja. Ada he drives a car more quickly than you. Dia mengendarai mobil lebih cepat dari kamu. Yang mana adverb-nya? Ya, yang more quickly. Nah, atau quickly-nya saja. Quickly-nya itu sebagai keterangan, atau dia keterangan yang memberi penjelasan tingkat perbandingan yang lebih. Atau bisa kita lihat contoh yang kedua, you draw as well as your father. Kamu menggambar sebagus ayahmu. Nah, yang mana adverb-nya? Ya well. Well di situ sebagai keterangan juga yang memberi keterangan sebagai tingkat perbandingan juga. Nah, bisa juga sebagai adverb. Nah, adverb itu sebagai adverb pada adverbial clause. Nah, adverbial clause itu sebenarnya mudahnya dia kata keterangan yang berpola layaknya kalimat dan difungsikan sebagai layaknya kata keterangan. Intinya kalimat yang difungsikan sebagai kata keterangan. Nah, contohnya, the boy comes here when we need his help. Anak laki-laki itu datang ketika kita butuh bantuannya. Nah, yang mana kata keterangannya? Kata keterangannya yaitu when we need his help. Tapi dia berpola kalimat. Nah, fungsinya sebagai keterangan. Kalimat tersebut fungsinya sebagai keterangan. Keterangan untuk siapa? Untuk the boy come here. Jadi kalau diperjelas dalam bahasa Indonesianya, anak laki-laki itu datang ke sini kapan sih? Nah, diberi keterangan, yaitu keterangannya berupa ketika kita butuh bantuannya. Nah, jadi kalimat tersebut ya hanya memberi penjelasan kalimat yang lainnya, memberi penjelasan waktu ini terutama ya untuk contohnya. Nah, bisa juga kita analisa ketika masuk ke adjective phrase. Nah, dia sebagai penjelas dari si adjective phrase. Biasanya kata keterangan yang difungsikan sebagai penjelas pada rangkaian kata sifat ini letaknya di depan kata sifatnya. Jadi bisa kita lihat dari polanya, ada adverb plus adjektif atau kata sifat. Nah, ada kata keterangan dulu kita tulis, baru kata sifatnya. Contoh, ada completely new, very beautiful, very smart. Nah, baru cantik, pintar itu kan kata sifat. Nah, yang bisa memberi penjelasan si kata sifat yaitu si kata keterangan. Benar-benar sangat itu dia adalah kata keterangan atau si adverb. Nah, jadi dia hanya memberi penjelasan karena intinya si baru, cantik, dan pintar. Juga bisa sebagai penjelas verb phrase. Nah, penjelas dari si rangkaian kata kerja. Nah, biasanya kata keterangannya bisa kita taruh di depan kata kerjanya atau di belakang kata kerjanya. Kebanyakan kalau untuk menganalisa verb phrase itu sudah di dalam kalimat, teman-teman. Jadi biasanya ada subjeknya nih, subjek, adverb, verb. Nah, bisa jadi dua-duanya muncul juga nih, adverbnya di depan kata kerjanya atau di belakang kata kerjanya. Nah, tergantung
berarti ini kita pakai pola kata rangkaian kata kerja, frasa dari kata kerja yang dari traditional grammar. Nah, kan ada dua untuk verb phrase itu, ada dua, traditional grammar atau modern grammar. Nah, kalau modern grammar hanya pakai verb auxiliary dan verb ordinary. Nah, kalau untuk yang tradisional kan kita menganalisa dari verbnya, objeknya, serta adverbnya. Nah, ini kita dilihat dari yang traditional grammar. Nah, sebagai penjelasan, kata keterangan yang difungsikan sebagai penjelas pada rangkaian kata kerja. Nah, ini tadi ya. Polanya bisa di depan adverbnya di depan kata kerjanya atau di belakang kata kerjanya. Boleh keduanya atau salah satu yang dimunculkan. Contoh, you always study. Nah, kalau teman-teman tarik dari depan, dari you always study, itu kalimat teman-teman. Nah, kita analisa ini. Yang mana verb phrase-nya? Yaitu dari always ke study-nya. Nah, kita tulis dulu always-nya di depan, baru study-nya. Nah, ada adverb dulu, baru si kata kerjanya, kata verbnya. Kamu selalu belajar. Nah, itu always-nya kan sebagai penjelas dari si study. Selalunya itu sebagai penjelas dari belajarnya. Atau kita lihat pada contoh yang kedua, never come late. Nah, never come late. Kita ambil langsung gini ya, tanpa si subjek. Never come late, tidak pernah datang terlambat. Nah, keduanya sebenarnya never di situ adverb, late juga adverb sebagai penjelas dari si come. Nah, kapan datangnya? Tidak pernah. Datangnya bagaimana? Terlambat. Nah, seperti itu penjelas dari si kata kerjanya. Contoh yang terakhir, kalau kita ambil kata kerja dan adverbnya saja, study well. Nah, well di situ hanya sebagai penjelas dari si study. Kalau kita lihat dari bahasa Indonesianya, belajar dengan giat. Bagaimana belajarnya? Ya dengan giat. Nah, berarti kata kerja belajar diberi penjelas bagaimana cara belajarnya, yaitu dengan giat. Nah, si adverb ya fungsinya sebagai adverb, sebagai penjelas dari si kata kerjanya pada verb phrase. Nah, ini yang biasa kita temui sebagai keterangan di dalam kalimat. Kalau di dalam bahasa Indonesia kita pakai pola SPOK. Kalau di dalam bahasa Inggris SVO, adverb. Nah, subjek, verb, objek, adverb. Nah, adverbnya bisa diposisikan di depan kalimat. Di depan kalimat berarti dia penting, dianggap penting. Kalau bisa di tengah berarti dianggap resmi biasanya ya, tapi tidak semua bisa seperti itu, tergantung macam dari adverbnya. Bisa di akhir, kalau di akhir kalimat biasanya lebih formal atau ini ya umumnya. Nah, umumnya malah ditaruh akhir berarti sebelum subjek verb objek boleh, atau di tengah biasanya di antara kata kerja atau sebelum kata kerja atau sebelum subjek, tergantung kata keterangan apa yang kita gunakan, atau di akhir kalimat. Nah, bisa. Contoh, you always study. Nah, di contoh yang tadi ya, itu kita taruh tengah kata keterangannya. Nah, ini sebagai penjelas dari kalimat juga bisa. Kalau tadi kita analisa sebagai penjelas dari kata kerjanya juga bisa. Nah, ada dua alternatif itu hanya untuk menganalisa. Nah, kita contohkan ketika ditaruh depan.
bisa nih, in the class you study, di kelas kamu belajar. Boleh teman-teman ditaruh depan. Nah, itu ada di depan. Adverbnya ada di depan kalimatnya. You study kalimatnya, in the class adverbnya. Atau ditaruh belakang. Nah, letaknya di belakang. Dia fungsinya sebagai adverb juga. You study in the class. Nah, kamu belajar di kelas. Nah, di kelas di situ kan hanya sebagai penjelas atau keterangan tempat untuk kalimat kamu belajarnya. Bisa juga penjelas dari non-phrase. Nah, sebenarnya di sini lebih tepatnya itu untuk si frasa dari si kata sifat, gitu ya teman-teman. Kata keterangan yang difungsikan sebagai penjelas layaknya kata sifat dari rangkaian kata benda, frasa kata benda, letaknya di belakang kata benda. Nah, ini biasanya kita temui di non phrase. Nah, tiba-tiba letaknya di belakang. Ini sebagai modifier of non phrase. A car in the garage. Nah, contohnya sebuah mobil di garasi. Sebuah mobil di garasi. Nah, in the garage di situ difungsikan sebagai adverb penjelas keterangan tempat dari si mobilnya. My 3 friends in the class. 3 temanku di kelas. Bisa. Boleh nggak dijadikan kalimat lagi? Apakah ini jadi kalimat? Belum. Ini masih jadi non phrase. Kalau jadi kalimat, contohnya gini. My 3 friends in the class study English. Nah, bisa. Jadi letaknya bisa di tengah, teman-teman, setelah subjeknya. Terakhir ada red house in front of my house. Rumah merah di depan rumahku. Nah, di depan rumahku itu pemberi penjelas atau keterangan yang memberi keterangan tepat untuk si red house-nya. Sama halnya dengan di kelas tadi. Penjelas atau keterangan tepat dari si temanku. Nah, itu ya, kebanyakan sih yang digunakan itu keterangan tempat kalau sebagai penjelas non phrase, ya. Sekian, thanks for watching.